Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kembali lagi dengan Bapak Cecep. Kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Baik, inilah adik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas 7, kita akan mempelajari tentang pengertian akidah Islam. Baik, sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu pengertian akidah? Mungkin di sekolah sebelumnya kalian pernah mendengar, kalian pernah tahu apa pengertian dari akidah. Baik, pengertian akidah menurut bahasa adalah diambil dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Kemudian para ulama memberikan pendapat tentang pengertian akidah. Menurut para ulama, pengertian akidah adalah ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir. Artinya, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Lafaz aqdun terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang diartikan sebagai janji-janji. Sebagaimana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Sedangkan pengertian akidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Lalu apakah akidah ini hanya untuk ajaran Islam saja? Ternyata tidak. Akidah juga berlaku untuk ajaran non-Islam. Jadi di agama-agama lain juga mengenal yang namanya akidah. Kemudian pengertian Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui pengertian akidah secara bahasa, pengertian akidah secara istilah, pengertian Islam, maka pengertian akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Lalu bagaimana ya caranya kita mengamalkan akidah Islam? Cara mengamalkan akidah Islam adalah dengan cara mengamalkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Lalu apakah semua akidah itu lurus? Ternyata tidak semua akidah lurus. Ada akidah yang sesat, ada akidah yang lurus. Untuk kita generasi muslim, maka kita harus berpegang teguh mengamalkan akidah yang lurus sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akidah Islam dapat diartikan juga sebagai berikut. Pondasi awal akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Kita ambil contoh sebuah cerita pada zaman Fir'aun. Ada seorang yang sangat teguh keimanannya, yang sangat kokoh ketauhidannya, yaitu Siti Masito. Sebagaimana dalam video yang akan kita saksikan berikut ini. Sahabat, kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam, anak-anak generasi muda saat ini. Saya yakin mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan wanita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wanita mulia tersebut? Dialah Siti Masito yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anak-anaknya Fir'aun. "Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa?" teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masito. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu pun terjatuh. Seketika Siti Masito mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. "Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masito itu," umpat Fir'aun. "Panggil Masito kemari," perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. "Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa?" tanya Fir'aun pada Masito dengan amarah yang semakin meledak. "Benar," jawab Masito mantap. "Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh," bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masito. "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya." "Masito, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan." Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. "Siapkan sebuah belengga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih," perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. "Masito, kamu lihat belengga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya?" Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. "Yakinlah Masito, Allah pasti menyertaimu," sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya. "Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya.
Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masyito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belangga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belangga itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masyito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. "Kuburan siapa itu ya Jibril?" tanya baginda Nabi. "Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masyito," jawab Jibril. Nah anak-anak, setelah kita menyaksikan video tersebut, kira-kira hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ya, hikmah terbesar yang dapat kita ambil dari keteguhan Siti Masyito dalam mempertahankan keyakinannya adalah sebesar apapun tantangan, sebesar apapun ancaman terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nyawa taruhannya, jangan sampai kita melepaskan tauhid dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan lanjut membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.